Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suganda Akuntansi. Jadi kali ini saya akan membahas tentang jenis dan bentuk badan usaha. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Tonton sampai habis ya supaya tidak ketinggalan informasi yang saya berikan. Jenis dan bentuk badan usaha. Jadi, ada dua macam jenis dan bentuk badan usaha. Pertama, macam-macam entitas menurut jenis kegiatannya. Kedua, macam-macam entitas menurut badan hukumnya. Pertama, macam-macam entitas menurut jenis kegiatannya dibedakan menjadi tiga, yaitu entitas jasa, entitas dagang, dan entitas pabrik. Pertama, entitas jasa adalah entitas yang kegiatannya menjual jasa, seperti salon, bengkel, kantor akuntan, kantor notaris, kantor pengacara, dan lain sebagainya. Kedua, entitas dagang adalah entitas yang kegiatan usahanya membeli barang dan menjual kembali barang tersebut tanpa mengubah terlebih dahulu. Contohnya, toko serba ada, pedagang besar, pedagang eceran, dan sebagainya. Ketiga, entitas pabrik adalah entitas yang kegiatan usahanya mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Kemudian, barang jadi tersebut dijualnya. Contohnya, pabrik tekstil, pabrik garmen, dan pabrik semen. Kedua, macam-macam entitas menurut bentuk badan hukumnya. Menurut SAK ETAP, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dibedakan menjadi 7. Pertama, entitas perseorangan. Kedua, persekutuan perdata. Ketiga, firma. Keempat, CV. Kelima, PT. Keenam, koperasi. Ketujuh, yayasan. Pertama, entitas perseorangan adalah bukan suatu badan hukum dan modalnya tidak terbagi atas saham. Aset kekayaan pribadi pemilik entitas terikat dengan utang piutang usaha perorangan. Kebaikan entitas perseorangan yaitu mudah dibentuk, independen, dan kerahasiaan tinggi. Keburukan entitas perseorangan. Pemilik harus serba tahu. Tidak berkesinambungan jika pemilik meninggal. Sulit untuk secara jangka panjang memberikan kesempatan berkarir kepada karyawan. Kedua, persekutuan perdata adalah bukan suatu badan hukum dan modalnya tidak terdiri atas saham. Ketiga, firma. Modal firma tidak terbagi atas saham, dan para anggota firma bertanggung jawab atas kewajiban firma sebagai anggota persekutuan perorangan. Kebaikan firma dapat mencari dana lebih besar daripada perorangan. Kekuatan meminjam lebih besar karena lebih banyak pemilik. Memiliki lebih banyak pemikir dan kemampuan manajerial. Keburukan firma sulit untuk mencapai skala operasi yang lebih besar. Sulit untuk melikuidasi atau memindahkan kepemilikan. Jika rekannya meninggal, kerjasamanya dibubarkan. Sebelum lanjut, teman-teman subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi yang saya berikan. Dan jangan lupa komen di bawah, oke? Lanjut guys. Keempat, CV. Modal suatu persekutuan CV harus dipisahkan antara modal pesero aktif dan modal pesero komanditer. Pesero aktif adalah pesero yang bertindak aktif sebagai pengurus CV. Pesero komanditer adalah pesero tidak aktif dan hanya bertanggung jawab sebatas modal CV yang menjadi bagiannya. Kebaikan CV. Modal yang dikumpulkan lebih besar. Syarat-syarat pendiriannya relatif lebih mudah. Memiliki kemampuan manajemen yang lebih besar. Keburukan CV. Untuk sekutu pimpinan, sulit untuk menarik kembali modalnya. Sebagian anggota atau sekutu mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas. Karena bergantung pada beberapa anggota yang memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas, maka keberlanjutan usaha menjadi tidak menentu. Kelima, perseroan terbatas atau PT. Modal perseroan terbatas terdiri atas saham. Tanggung jawab persero terbatas pada jumlah modal saham yang telah disetor jika PT telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Kebaikan perseroan terbatas atau PT. Dapat menyewa manajer profesional.
Kepemilikan dapat mudah dipindahkan. Dapat lebih mudah melakukan ekspansi melalui pasar modal. Keburukan perseroan terbatas atau PT. Karyawan kurang rasa memiliki dalam entitas. Lebih mudah terpengaruh oleh regulasi pemerintah. Lebih mahal pengelolaannya dibandingkan bentuk usaha lain. Keenam, koperasi. Koperasi adalah badan hukum. Ekuitas koperasi adalah simpanan pokok anggota, mirip saham atas nama, tidak dapat dipindah tangankan, dan dapat diambil kembali jika anggota keluar dari keanggotaan koperasi. Ekuitas atau kekayaan basic koperasi adalah simpanan pokok, simpanan lain, pinjaman-pinjaman, dan penyisihan hasil usaha termasuk cadangan, serta ekuitas donasi. Nilai yang mendasari kegiatan koperasi yaitu kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan, berkeadilan, dan kemandirian. Nilai yang diyakini anggota koperasi yaitu kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap orang lain. Ketujuh, yayasan atau foundation adalah suatu badan hukum yang memiliki maksud dan tujuan yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang didirikan dengan memenuhi persyaratan formal yang ditentukan oleh undang-undang. Di Indonesia, yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Sekian informasi yang saya berikan tentang jenis dan bentuk badan usaha. Semoga teman-teman dapat menambah ilmu dan bermanfaat bagi orang lain dengan men-share-nya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.